Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kita bertemu di video pertama dari seri pemrograman web. Di video pertama ini kita akan berbicara sedikit mengenai konsep dasar web. Jadi kita akan mulai dengan pengertian website. Website itu apa toh? Website itu sebetulnya merupakan kumpulan halaman digital yang berisi informasi berupa teks, animasi, gambar, suara, dan video atau gabungan dari semuanya yang terkoneksi oleh internet sehingga kemudian dapat dilihat oleh siapapun yang terkoneksi melalui jaringan internet. Anda semua tentu sudah tidak asing ya dengan website ya. Setiap hari Anda membuka website dan berbagai macam hal bisa Anda lihat di situ. Baik itu berupa informasi itu berupa teks maupun animasi, gambar, suara dan video ataupun gabungan dari semua hal tersebut. Nah, kemudian website sendiri itu dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori. Ini kategori website ini bukan sesuatu yang sifatnya mutlak harus seperti ini. Ada yang mengklasifikasikan, mengelompokkan ke dalam 2 kategori. Ada juga yang mengelompokkan ke dalam 3 kategori. Oke, kategori pertama adalah web statis ya. Web statis itu apa toh? Web statis itu adalah website yang halamannya tidak berubah. Jika kemudian ingin merubah halaman tersebut, proses perubahan itu harus dilakukan secara manual, yaitu dengan cara apa? Dengan cara merubah atau mengedit dari kode yang menjadi struktur website tersebut. Kemudian yang kategori kedua adalah website yang dinamis. Website dinamis itu maksudnya apa? Website ini adalah website yang secara terstruktur diperuntukkan untuk diupdate sesering mungkin ya. Dan biasanya disediakan halaman backend untuk melakukan perubahan konten dari website tersebut. Contohnya web portal, web berita, itu sebagai contoh ya. Dan yang ketiga adalah kategori web interaktif. Web ini apa? Web interaktif adalah web yang memungkinkan terjadinya interaksi antar penggunanya. Web-web model seperti ini biasanya berupa forum diskusi ataupun blog, di mana ada moderator yang akan mengatur sebagai ada moderator yang akan bertugas sebagai pengatur alur diskusi. Itu 3 kategori website. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pemrograman web. Pemrograman web itu apa? Pemrograman web itu adalah pembuatan aplikasi program dengan bahasa script yang akan menghasilkan sebuah aplikasi yang diakses pada web browser. Nah, sekarang mari kita lihat di pengertian website tadi ya. Ini berupa website itu merupakan kumpulan halaman digital, bla 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 dan lain sebagainya. Teks, animasi, gambar, suara, video atau gabungan dari semuanya tadi ini akan ditampilkan pada browser ya. Browser. Di sini ada kata browser muncul di sini ya. Dan secara umum pemrograman web itu dapat dibagi ke dalam 2, yaitu client side scripting dan server side scripting. Kita akan jelaskan satu persatu. Apa itu client side scripting? Client side scripting itu merupakan jenis script. Script itu berarti kode program ya, kode program yang pengolahannya dilakukan di sisi klien. Pengolahan itu maksudnya apa? Pengolahan itu maksudnya si script itu diterjemahkan atau diinterpretasikan, dan yang bertugas untuk melakukan proses penterjemahan itu adalah web browser. Nah, ini adalah contoh client side scripting itu adalah HTML, JavaScript, XML, dan CSS. Itu contohnya. Dan client side scripting ini merupakan script yang digunakan untuk membuat halaman web yang sifatnya statis. Jadi kalau di dalam kategori website, web statis ya, masuk dalam kategori pertama, kategori web statis. Dan kalau digambarkan secara urut-urutan proses terjadinya apa ya? Proses terjadinya pengaksesan halaman web statis yang adalah
script client side scripting ini urut-urutannya seperti ini. Ini sebagai contoh kalau kita memasukkan alamat http://server.com, ini hanya halaman contoh ya. Jadi pada saat pengguna memasukkan alamat, dia kemudian alamat ini kemudian akan dicek ya. Alamat DNS-nya, domain name servernya, alamat IP-nya berapa. Kalau sudah ada alamat IP-nya, kemudian dilakukanlah HTTP request ke alamat server.com menggunakan IP-nya. Kemudian HTTP request ini akan diterima. Dan biasanya yang menerima ya web server ya. Di web server dia akan menerima, dan biasanya yang dicari pertama adalah file yang dengan nama index. Kalau kita menggunakan HTML, maka yang dicari adalah pertama kali yang akan dibuka adalah file HTML index.html ya. Nah, setelah kita request itu kemudian diproses, maka file index HTML itu kemudian akan diambil dari disk. Disk ini berarti penyimpanan. Sebetulnya ini berada di server ya. Ini berada dalam satu server. Hanya ini kita bedakan bahwa ini bagian yang memproses, sementara ini adalah secara fisik bagian yang menyimpan file-file yang menjadi script-script dari web statis tersebut. Nah, setelah diambil dari flash disk, kemudian ini akan dikirimkan sebagai return value ya, return value dari sebagai halaman indeks, dan kemudian akan diterima dan ditampilkan di browser pada komputer atau PC dari pengguna yang mengirimkan HTTP request. Urut-urutan prosesnya seperti ini. Dan kemudian ada lagi nih jenis kedua yang disebut sebagai server side scripting. Jadi kalau tadi di client side scripting itu pengolahannya itu dilakukan di sisi klien, script jenis ini itu pengolahannya dilakukan di sisi server. Server yang dimaksud itu tentu saja adalah komponen dari web server yang di dalamnya biasanya sudah terintegrasi sebuah mesin atau engine atau modul atau library yang mampu menerjemahkan script-script tersebut dan kemudian dikirimkan ke klien ke dalam format HTML. Ini ada beberapa contoh bahasa pemrograman yang merupakan atau bertipe server side scripting. Ini ada PHP, ada ASP, Active Server Page, kemudian ada Java Server Page. Ini 3 bahasa pemrograman yang berbeda. Yang satu ini Microsoft Base ya, ASP ini. Kemudian yang ini Java Base. Tiga-tiganya membutuhkan 3 jenis web server yang berbeda. Nah, server side scripting ini sendiri biasanya digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis. Jadi kalau tadi kita punya 3 kategori website, maka nomor 2 dan nomor 3 yaitu web dinamis dan web interaktif ini harus dikembangkan atau dibuat menggunakan server side scripting. Jadi kemudian server side scripting ini memiliki banyak kelebihan. Di antaranya apa? Di antaranya adalah memungkinkan terjadinya interaksi dengan basis data. Jadi selain kemudian kita berinteraksi dengan web servernya, web server ini memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan database server. Selain itu juga dapat mengelola sumber daya yang terdapat di sistem operasi dan perangkat keras komputer. Selain itu juga dapat digunakan untuk mampu dijalankan di semua sistem operasi atau multi platform. Oke, jadi kalau kita membuat halaman dengan menggunakan server side scripting ini mau diakses dari berbagai platform, misalnya kita menggunakan platform Windows atau platform Linux, bahkan platform Android pun sekarang sudah bisa ya, semuanya bisa. Nah, secara urut-urutan proses ini digambarkan seperti ini. Yang pertama, ketika kemudian si pengguna itu memasukkan alamat URL, kemudian didapatkanlah IP-nya,
Setelah IP-nya didapatkan, kemudian dilakukan proses request, HTTP request. Request ini akan diterima oleh web server. Setelah itu web server akan mengambil file file yang server side scripting itu dari disk ya, dari penyimpanan, dari storage. Kemudian ini misalnya contoh ini di sini PHP, maka kemudian PHP-nya itu akan diambil, akan dimuat, di-load oleh web server. Selanjutnya kemudian oleh PHP prosesornya dia akan diproses. Dan jika pemrosesan ini melibatkan data dari SQL misalnya, di sini adalah MySQL database, maka SQL atau Structure Query Language atau statement query-nya itu kemudian akan dieksekusi. Hasil eksekusinya kemudian akan diteruskan ke PHP prosesor dan oleh web server akan dikirimkan sebagai return page dan akan ditampilkan di web browser sebagai HTML. Jadi kira-kira itu pengenalan awal untuk website, pemrograman web atau konsep dasar web. Dan kita akan bertemu di video-video yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih.